Bahasa Indonesia, keputimang menimbang. Macam-macam pertanyaan. Ya, saya ulangi. Seorang wanita yang suaminya sudah stroke tidak bisa kerja lagi, sedangkan dia mau menimbang dan menjaganya. Itu kan betul? Merawatnya maksudnya. Tetapi suami tidak menghargai istri, yang membuat istrinya jengkel setiap masuk waktu sholat. Istrinya selalu mengambil air wudhu untuk wudhu suaminya, tetapi suami menolak. Apakah berdosa istri meninggalkan suami pulang ke rumah orang tuanya? Mohon Ustaz jawab. Ini dari gerung-gerung pula ini. Ini pertanyaan ya. Ya, pertama saya jawab kepada yang bertanya ini. Orang stroke itu biasanya tidak bisa kerja lagi, cepat marah, cepat jengkel dan sebagainya. Ini yang stroke suami. Mudah-mudahan dapat dihadapi oleh istri dengan penuh ketabahan. Biasanya kalau stroke itu terserang sebelah kanan, otak kecil kiri yang terserang, tempat berpikir kena badan sebelah kanan karena silang di belakang itu. Itu biasanya tidak bisa berpikir lagi. Yang tinggal hanya perasaan, otak kanan yang tinggal. Perasaan saja. Biasa ngomong tidak bisa, cepat tersinggung dan cepat menangis. Selalulah menangis. Tapi kalau otak sebelah kanan terserang, itu kiri biasa yang stroke, mati sebelah. Bisa berbicara, bisa berpikir seperti biasa. Nah, ini menurut ilmu kedokteran. Jadi sebagai seorang istri berkewajiban merawat, mengasuh suami yang sudah demikian. Waktu menikah sudah seias kata, ini juga sudah sakit, siapa yang merawatnya? Kewajiban istri untuk merawat suami yang begitu. Dan juga sebaliknya nanti, kalau istri yang stroke, juga kewajiban suami untuk merawatnya, menimbangnya, istilahnya tadi, merawatnya dengan baik. Bahasa Indonesia, keputimang menimbang. Macam-macam pertanyaan. Ya, saya ulangi. Seorang wanita yang suaminya sudah stroke tidak bisa kerja lagi, sedangkan dia mau menimbang dan menjaganya. Itu kan betul? Merawatnya maksudnya. Tetapi suami tidak menghargai istri, yang membuat istrinya jengkel setiap masuk waktu sholat. Istrinya selalu mengambil air wudhu untuk wudhu suaminya, tetapi suami menolak. Apakah berdosa istri meninggalkan suami pulang ke rumah orang tuanya? Mohon Ustaz jawab. Ini dari gerung-gerung pula ini. Ini pertanyaan ya. Ya, pertama saya jawab kepada yang bertanya ini. Orang stroke itu biasanya tidak bisa kerja lagi, cepat marah, cepat jengkel dan sebagainya. Ini yang stroke suami. Mudah-mudahan dapat dihadapi oleh istri dengan penuh ketabahan. Biasanya kalau stroke itu terserang sebelah kanan, otak kecil kiri yang terserang, tempat berpikir kena badan sebelah kanan karena silang di belakang itu. Itu biasanya tidak bisa berpikir lagi. Yang tinggal hanya perasaan, otak kanan yang tinggal. Perasaan saja. Biasa ngomong tidak bisa, cepat tersinggung dan cepat menangis. Selalulah menangis. Tapi kalau otak sebelah kanan terserang, itu kiri biasa yang stroke, mati sebelah. Bisa berbicara, bisa berpikir seperti biasa. Nah, ini menurut ilmu kedokteran. Jadi sebagai seorang istri berkewajiban merawat, mengasuh suami yang sudah demikian. Waktu menikah sudah seias kata, ini juga sudah sakit, siapa yang merawatnya? Kewajiban istri untuk merawat suami yang begitu. Dan juga sebaliknya nanti, kalau istri yang stroke, juga kewajiban suami untuk merawatnya, menimbangnya, istilahnya tadi, merawatnya dengan baik. Jadi jangan sampai meninggalkannya seorang diri, pulang pula ke rumah orang tua. Ini tidak betul jalan hal yang demikian. Memang saya ulangi, orang stroke itu cepat dia naik darah. Karena tidak seperti sehat seperti dulu, cepat marah dan sebagainya. Itu harus kita pahami, harus kita mengerti dalam kehidupan suami istri.
Cuman perlu diingatkan kepada suami instruk ini, mudah-mudahan juga atas layanan yang diberikan oleh istri dalam merawatnya, seharusnya berterima kasih. Apalagi sampai si istri air wuduk pun diberikan, jangan kita tolak. Apalagi entah kapan dipanggil Allah. Tanda-tanda itu sudah ada. Kalau matahari sudah menjelang maghrib itu, entah kapan dipanggil Allah. Kesempatan, entah dosa apa dulu pernah kita lakukan, kesempatan bertobat berapa saat sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai marah pada Allah, kenapa diberikan ini. Ingat, kita lupa pada Allah waktu sehat dulu. Mudah-mudahan waktu sakit ingat kepadanya, supaya kesempatan yang diberikan entah kapan dipanggilnya itu betul-betul kita kembali pada Allah dengan husnul khatimah. Ini kita pesankan kepada orang yang demikian. Berikutnya, ada suatu hal yang perlu saya sampaikan kepada Tengku, bahwa di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pada setiap hari Jumaat disediakan koran Gema Baitur Rahman di tangga masjid, sehingga para jamaah yang datang mengambil koran tersebut dibawa masuk ke dalam masjid dan langsung dibaca. Seolah-olah pengurus Masjid Raya mengajarkan kepada umat ini supaya gemar membaca koran, bukan gemar membaca Al-Quran. Ini teguran keras ini, ya, merupakan apa namanya nih, komplain ya dari masyarakat. Ya, apakah tidak sebaiknya koran itu disediakan setelah sholat Jumat selesai, sehingga bisa dibaca di tempat lain saja? Pertanyaannya, bagaimana hukum membaca koran dalam masjid sedangkan khatib sedang berkhutbah? Dari seseorang di Pagarair, saya tidak menyebut namanya, dari seseorang di Pagarair. Nah, pertanyaan, mungkin sering beliau salat di Masjid Baitur Rahman melihat demikian. Saya ingat sebelum tsunami dulu pernah saya mengingatkan masalah ini, tapi dulu entah ada perubahan atau tidak, saya kurang tahu. Nah, sekarang dikritik pedas pula masjid kita tercinta ini oleh umat. Nah, jadi disarankan lebih baik Gema Baitur Rahman dibagikan usai salat Jumat. Dia taruh di tangga, orang yang pulang langsung ambil, baru dibaca. Jangan membaca koran sedang khutbah Jumat. Dikritik pula, jangan sampai menyuruh membaca koran tapi tidak mau menyuruh membaca Al-Quran. Nah, ini kritik pedas ini dari pejamaah Masjid Raya itu sendiri yang salat Jumat di sini. Kita mengingat sebuah hadis Rasulullah, ditanya bagaimana hukum membaca sesuatu sedang khutbah. Itu pertanyaannya. Berapa kali disampaikan di sini bahwa sedang khatib berkhutbah kita dilarang beraktivitas, ngomong, membaca sesuatu dan sebagainya. Itu dilarang. Sangat tegas kata Rasulullah, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yakhutub faqad laghauta. Hadis Al-Bukhari wa Muslim. Apabila Anda menegur saudara Anda yang berbicara pada hari Jumat, khatib sedang berkhutbah, diam. Menegur saudara kita, diam. Faqad laghauta, sia-sialah Jumat Anda hari itu. Ini menegur orang bicara. Apalagi kita yang membaca sesuatu sedang khutbah, kita yang berbicara. Oh, baca mata saja dengan hati dan sebagainya. Ingat, khutbah syarat sah Jumat tadi harus ada khutbah sebelumnya. Berarti kita yang duluan hadir juga mendengar khutbah sangat disuruh. Jangan sibuk dengan kegiatan yang lain. Walladzi yaqulu ansil laisa al-jum'ah. Lebih tegas lagi, siapa yang menegur saudaranya ansid diam, tidak ada Jumat orang tersebut. Masya Allah. Hadis rawahu Ahmad, dari Bukhari Muslim, ini rawahu Ahmad. Jadi saya ulangi, sedang khutbah Jumat dilangsungkan, kita sudah masuk ke masjid, sudah hadir, jangan ada aktivitas yang lain selain mendengar khutbah dari sang khatib. Jangan ada alasan macam-macam yang lain. Demikian kita serukan kepada jamaah kita. Nah, kemudian juga saran
dari yang masuk tadi itu mudah-mudahan ada perhatian juga dari Gema Baitur Rahman itu sendiri. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah bagaimana jika suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya secara lahir dengan alasan istrinya punya penghasilan sendiri? Dan bagaimana jika suami menyuruh istrinya untuk memenuhi sebahagian kebutuhan keluarganya padahal suaminya mampu memenuhinya karena punya penghasilan besar, tetapi karena istrinya juga PNS maka kebutuhan harus ditanggung bersama? Saya tanya ini karena banyak ibu-ibu yang tidak ikhlas hanya karena keterpaksaan mereka melaksanakan itu. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Jadi dua-dua cari nafkah. Bagaimana? Apakah dalam rumah tangga istri yang cari nafkah juga perlu membantu suami? Itu bagaimana? Dalam Islam yang mencari nafkah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Tapi istri dibenarkan bekerja dengan izin suami selama tidak mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Dalam hidup rumah tangga sangat diharapkan saling membantu, saling menolong. Itu sangat diharapkan. Ini walaupun ya kata si yang bertanya ini suaminya mampu dan sebagainya. Betul. Kewajiban suami menafkahi istrinya walaupun sudah punya kerja, walaupun punya penghasilan sendiri, tetap kewajiban suami memberi nafkah kepadanya. Tetapi saya ulangi, dalam hidup rumah tangga diharapkan saling membantu, saling menolong. Dan ini pun walaupun tidak wajib seorang istri menafkahi kepada keluarganya kalau masih ada suami yang mampu, tetapi harus diingat ini sebagai latihan. Sebagai latihan boleh jadi, semoga Allah melindungi kita, keluarga demikian, boleh jadi pada satu saat kalau Allah berkehendak mengambil suaminya di sisinya, kembali ke hadiratnya, siapa yang bertanggung jawab? Jelas yang bertanggung jawab adalah istri sekarang. Jadi dengan saling membantu, dengan hal demikian sudah terbiasa dalam hidup rumah tangga dengan kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga tersebut, walaupun tidak wajib. Ini perlu kita sampaikan. Jadi kepada istri demikian yang juga punya pekerjaan, siogianya lah walaupun tidak wajib membantu suaminya. Apalagi kalau suami tidak kurang mampu, itu jelas harus mendapat bantuan dari istrinya. Demikian saya jawab. Berikutnya adalah di masjid desa kami, imam Jumat diundang dari luar desa. Waktu beliau baca ayat pada rakaat pertama akhir surat A, pada rakaat kedua akhir surat B, dan ada juga yang baca rakaat pertama hal ataka, itu soal ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Pada rakaat yang kedua sabbihi isma rabbikal a'la wal a'la. Mohon Ustaz jawab soal tersebut dari Samahani. Ini pernah dari Samahani. Kita baca dulu kebiasaan Rasulullah. Kebiasaan Rasulullah waktu beliau melakukan salat Jum'ah adalah sering beliau membaca surat Al-Jum'ah sempurna, bukan separuh. Surah Al-Munafiqun sempurna dibaca oleh Rasulullah. Sering pula beliau baca di dasar hadis surat Sabbihisma rabbikal a'la al-a'la dan surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, sama dengan salat Id. Ini dasar hadis. Tetapi ini sehingga sebahagian ulama mengatakan bahwa imam Jumat mesti begitu. 4 surat itu yang dibaca, yang lain tidak boleh. Ada mengatakan begitu. Tetapi sebahagian ulama lagi mengatakan ini adalah hadis fi'li, perbuatan Rasulullah. Tidak pernah ada ungkapan dari Rasulullah yang mengatakan mesti baca surat ini. Beliau biasa surat itu. Tidak ada satu hadis pun yang melarang baca surat yang lain. Namun lebih bagus dibaca adalah yang sempurna suratnya. Tidak ada satu hadis pada Rasulullah dibaca akhir surat, tidak ada.
Nah, lebih baik dibaca surat yang sempurna, misalkan dari juz amma dibaca yang sempurna, ataupun juz yang lain yang suratnya tidak begitu panjang sehingga tidak menyusahkan makmum di belakang. Demikian saya jawab. Karena waktu jualah itu tidak mungkin lagi kita lanjutkan. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya akan kita jawab pertanyaan lain. Dan juga saya temukan, pengurus masjid menemukan sebuah surat dimasukkan dalam celeng. Seharusnya dikirim saja, kenapa masuk celeng? Masuk celeng itu ya sedekah kita, bukan surat. Jadi ada surat dalam celeng, tidak apa-apa. InsyaAllah akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang, InsyaAllah. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.